warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya, Mustomi. Silakan. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Coba semuanya berdiri dulu. Coba cek kerakitannya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, nah kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya ya. Ketika menyanyikannya, diharap semuanya berdiri. Ibu absen dulu ya. Aira, Amanda. Oke, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Sebelumnya kita pernah belajar tentang surat At-Tin ya, tentang surat At-Tin. Di sana dijelaskan bahwa Allah menciptakan buah tin dan buah zaitun. Itu sebenarnya salah satunya Allah itu ngasih kode ke kita, perkenalan. Allah itu mau berkenalan dengan kita dengan cara menciptakan buah-buahan yang tadi. Nah, di sini yang kita tentang belajar Asmaul Husna ini, ada yang tahu apa Asmaul Husna? Ada berapa semuanya? 99. Yang akan kita pelajari yaitu Al-Ahad. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami makna Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Itu untuk pengetahuannya. Untuk kompetensi keterampilannya, membaca Asmaul Husna Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan jelas dan benar. Tujuan kita belajar Asmaul Husna ini yang pertama, setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengingat kembali Asmaul Husna Al-Ahad dengan benar. Kemudian setelah mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menuliskan dalam huruf hijaiyah Asmaul Husna Al-Ahad dengan benar. Setelah bermain memasangkan kartu, peserta didik dapat menjodohkan sikap yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Ahad dengan tepat. Kemudian setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan makna dari Asmaul Husna Al-Ahad dengan benar. Nah, kemudian yang nomor 5, setelah bermain memasangkan kartu, peserta didik dapat memberi contoh sikap yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Ahad dengan baik. Kemudian yang nomor 6, nah setelah mengamati PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik dapat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Ahad ya, dengan tepat membuktikannya. Kemudian nomor 7, setelah mengamati PowerPoint dan video, peserta didik dapat mengimplementasikan makna Asmaul Husna Al-Ahad dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 8, peserta didik dapat menentukan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan Asmaul Husna Al-Ahad dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat membandingkan sikap yang bersesuaian dengan dalil Asmaul Husna Al-Ahad dengan benar. Kemudian yang nomor 10, menyimpulkan sikap Asmaul Husna Al-Ahad dengan tepat. Nah, nomor 11-nya, setelah pembelajaran, setelah melihat PowerPoint, setelah melihat video pembelajaran dan berdiskusi, kalian nanti bisa membuat peta konsep ya, atau peta pikiran. Nah, untuk sekarang kelompoknya mau seperti ini atau mau dirubah? Seperti ini. Kita sepakati ya, ini untuk kelompok 1. Yang di sana
video ya, tayangan video. Silakan. MotoGP Mandalika 2022 terpaksa harus ditunda akibat cuaca ekstrem hujan deras. Sirkuit yang digenangi air akibat hujan deras. Pastinya banyak yang sedikit kecewa karena harus menunda sementara waktu penantian panjang menyaksikan MotoGP di sirkuit Mandalika. Namun segala upaya sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara agar MotoGP Mandalika 2022 bisa tetap berjalan. Salah satunya adalah dengan memakai jasa pawang hujan. Aksi pawang hujan yang mencoba untuk menghentikan hujan deras di Mandalika pun cukup menyita perhatian. Bukan hanya bagi para turis, bahkan bagi warga lokal sendiri pun tak ikut menyoroti aksi pawang hujan tersebut. Aksi pawang hujan yang basah kuyup saat mencoba menghentikan. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Nah, ini bahkan diskusi kalian per kelompok, silahkan diskusikan. Ibu dibagikan, silahkan didiskusikan. Itu ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2-nya. Silahkan. Oke, selanjutnya, nah coba. Apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal manusia, hewan, dan tumbuhan, yang pertama dikenal adalah namanya. Termasuk musomi, bertemu sama ibu, baru pertama kali bertemu pasti perkenalan dulu. Selanjutnya, nah untuk mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Kalau di sini sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, masuklah dia ke dalam surga. Jadi siapa yang hafal Asmaul Husna yang 99 pasti masuk surga. Siapa di sini yang mau masuk surga? Nah, makanya hafalkan Asmaul Husna, tapi jangan hanya menghafalkannya saja, termasuk meneladani sikap-sikapnya. Al-Ahad, nah dengan penulisannya seperti ini, Al-Ahad, alif, terus lam, alif, ha, sama dal. Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Esa itu tunggal, satu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Semua sifat-sifat Allah itu hanya satu. Makhluknya tidak bisa menyerupai Allah. Nah ini Al-Ahad ini ada pada surat Al-Ikhlas ya. Dalilnya surat Al-Ikhlas. Itu di ayat 1. Qul huwallahu ahad. Coba apa artinya? Itu Allah sendiri yang bilang ke Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu satu, hanya Allah. Nah ini nanti kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran itu seperti ini. Ini contoh, kalau ini contoh ya. Nanti di sini ditulis Asmaul Husnanya apa, Asmaul Husna namanya ya. Kemudian kan kita belajarnya Al-Ahad, jumlahnya sama artinya dan sikap-sikapnya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang silakan identifikasi hasil yang ada di LKPD sesuai dengan yang tadi Ibu terangkan atau kalian bisa mencari di buku-buku pelajaran. Silakan berdiskusi bareng-bareng.
Sudah beres semuanya? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikannya tiap kelompok ya. Hasil diskusinya dipresentasikannya di mejanya saja, berdiri terus dipresentasikan. Untuk kelompok yang tidak mempresentasikan, lihat yang nomor 7. Nanti ditulis di nomor 7, di kolom yang ada di nomor 7 ditulis hasil diskusi kelompok yang sedang mempresentasikan. Siap ya? Oke, kelompok pertama berarti kelompok 1, silakan. Boleh. Jadi gambar yang pertama itu menyembah patung atau berhala tidak sesuai dengan sikap akad karena menyembah berhala dan tidak beribadah kepada Allah. Gambar yang kedua tidak termasuk sikap akad karena percaya kepada dukun dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang pertama termasuk sikap akad karena membersihkan piring bekas sendiri. Gambar yang kedua tidak termasuk karena menyembah kepada patung. Gambar kedua juga tidak termasuk akad karena percaya kepada pawang hujan. Jadi gambar satu dan kedua tidak termasuk al-ahad. Foto 1 menyembah berhala atau patung. Foto 2 ritual atau dukun. Nah, ini lagi beribadah termasuk al-ahad. Ini lagi berdoa termasuk al-ahad juga. Al-Ahad itu adalah Allah Maha Esa. Setiap beribadah kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Salah satu sifatnya yaitu beribadah hanya kepada Allah, seperti sholat, berdoa hanya kepada Allah, dan melakukan hal-hal yang lainnya itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, sekarang Ibu akan ngasih soal. Ini silakan diisi sendiri-sendiri diisinya tentang Asmaul Husna al-Ahad ya. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna ya, masih tentang Asmaul Husna, tentang Al-Qayyum. Jadi di rumah kalian silakan dipelajari dulu tentang Al-Qayyum di buku paketnya ya. Kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan Komi pimpin doanya. Teman-teman sebelum Tuhan mari